via online mulai minggu ini ya. Mudah-mudahan efektif walaupun tidak bertatap muka. Dengan media yang ada kita maksimalkan. Mohon maaf memang ini tadi jadwal diundur jam 2 yang waktunya tidur. Ya, sampai ada yang tidak berani tidur. Saya dibantu Bu Umi untuk memunculkan materi. Ya, sambil belajar nanti ini dipandu Bu Umi untuk PowerPoint-nya biar bisa terbaca oleh mahasiswa. Siang setengah sore ini, pokok bahasan yang kita akan bahas adalah kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja ini tentunya sudah difahami oleh mahasiswa sejak semester 1, diantaranya adalah mata kuliah anatomi fisiologi. Sudah lulus belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah, Bu. Nah, terus mata kuliah yang lain adalah biologi reproduksi. Sudah selesai, ya kan? Hari ini Bu Hanum sharing saja tentang kesehatan reproduksi remaja, di mana ada mahasiswa yang ikut menjadi ini ya, yang di Kaspronya di kampus 1 itu loh. Apa itu namanya? Organisasi mahasiswa itu loh, Mbak. Genre apa ya? Ada enggak dari kebidanan? Dari angkatan kita sepertinya enggak ada. Oh, enggak ada. Oke. Ya sudah, kita belajar untuk kesehatan reproduksi remaja. Tujuan umumnya adalah slide berikutnya, Bu Umi. Ya, jadi pembelajaran ini kita bahas tentang alat dan fungsi reproduksi pria dan wanita. Kemudian saya ambil satu pokok bahasan tentang bahaya free sex pada remaja, di mana nanti dari dampak free sex pada remaja ini banyak hal yang kita perlu bahas selanjutnya. Dan sebelumnya, baru 2 minggu yang lalu sudah ada tugas untuk pendidikan kesehatan pada masyarakat ya. Ada kelompok pernikahan dini, ada kelompok abortus ya. Iya, Bu. Itu bagian dari pembelajaran hari ini. Mohon maaf mungkin ini ya suasana untuk tempat saya ini tadi kan tetangga itu ada kegiatan istighosa, jadi saya cari tempat yang sepi. Kemudian iya Bu, nggak dengar. Ya, jadi pakai mic yang itu yang besar itu, jadi suaranya mungkin ada dari luar. Lanjut Bu Umi. Salah tujuan pembelajaran ini, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, maupun sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Sejak awal, definisi sudah saya sampaikan bahwa dalam kesehatan reproduksi ini yang dibahas tidak hanya seperti biore, hanya fisiknya saja, tetapi banyak faktor, diantaranya adalah mental maupun sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Makanya kemarin kita coba untuk turun ke lapangan, untuk health education pada remaja. Nah, itu yang kemarin katanya kampus merdeka, ya kuliahnya tidak hanya di dalam kelas, kuliah di luar. Nah, saya tinggal nunggu. Nah, tinggal nunggu hasilnya. Ada yang belum mengumpulkan ya? Iya, Bu. Besok hari Kamis yang belum mengumpulkan, diharapkan sudah bisa terkumpul. Bentuk hard boleh, top copy di email ke email saya, enggak apa-apa. Atau bisa di katanya Kamis ada UTS, bisa ke ruangan saya. Lanjut, Bu. Berikutnya, Bu Umi. Tanda kematangan ini saya kira tidak perlu kita bahas di sini. Pelajarannya sudah 2 tahun yang lalu, tetapi perlu kita bahas untuk bagaimana
Anda menghubungkan tanda kematangan ini, tanda kematangan pria maupun wanita dengan permasalahan yang muncul sekarang, apakah pengetahuan masyarakat itu sudah semua paham, sehingga kalau kita hanya pria keluarnya air mani, wanita haid yang pertama, itu sudah biasa. Tetapi bagi kita adalah apakah pemahaman ini sudah tersampaikan juga di masyarakat sehingga kasus-kasus yang menjadi dampak dari bahasan hari ini tentang free sex itu sudah bisa ditangani, bahkan kejadiannya bisa turun. Nah itu. Lanjut Bu. Lanjut, ini saya kira tidak perlu, sudah dibahas. Terus. Ya. Periode pubertas, terjadinya perubahan fisik, psikologis, dan kematangan seksual yang pesat terutama pada awal remaja. Nah, teorinya terjadi di usia 11 atau 12 tahun sampai 15 atau 16 tahun. Sekarang di lapangan, kira-kira ditemukan anak-anak yang usia kurang dari 11 tahun sudah menstruasi? Iya, Bu. Semakin banyak ya? 10 tahun sudah menstruasi ya? Nah ini apa? Faktor yang mempengaruhi apa? Semakin ke depan, semakin berkembangnya berapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pubertas ini semakin memajukan usia. Kira-kira apa faktor apa? Gizinya itu, Bu. Gizi. Ya. Gizi yang bagus. Terus? Ya. Keturunan itu, Bu. Keturunan. Lingkungan, Bu. Lingkungan. Lydia jangan ngantuk, Lydia. Lydia mikir apa ngantuk. Ya, lingkungan. Terus yang lain, yang lingkungan itu apa kira-kira sekarang jadi tren? Ini Bu, tontonan-tontonan di televisi itu loh Bu, yang biasanya itu percintaan. Iya Bu. Jadi tontonan, makanya sekarang banyak parenting yang ngundang orang tua itu untuk diingatkan bahwa medsos sekarang itu ya, jadi lewat video YouTube dan lain sebagainya, itu harus diawasi. Jadi itu merangsang hormon. Jadi hormon pada anak-anak itu. Jadi umur 10 kelas 4 SD rata-rata sekarang sudah menstruasi, kelas 5 SD. Nah, ditunjang dengan gizi. Nah, kalau gizi itu kan yang positif. Gizi bagus, positif. Tetapi yang tadi, yang media sosial, ya, media massa, atau media-media yang lain yang ditonton anak-anak itu juga mempengaruhi percepatan kematangan dari sisi psikologis mereka. Nah, kalau 16 tahun belum menstruasi, bagaimana? Abnormal. Normal nggak? Kan Bu? 16 tahun. Mbak, sampai anak sekolah ning kebidanan. Anakku umur 16, umur 17 tahun ini gurung men. Gimana ini? Boleh normal apa tidak? Kan batasannya 16 tahun. Berarti Tidak normal. ya tidak normal. Kemungkinan bisa disebabkan karena apa? Biore sudah lulus loh ya. Turunan. Kenapa Intan? Hormonnya, Bu. Hormonal. Terus apa lagi, Bella? Genetik. Anatomi tubuhnya, Bu. Nah, ya jadi perlu dikaji kembali. Balik lagi tadi. Kalau 16 tahun itu belum menstruasi, gizinya gimana? Kayak kapan enggak? Lilanya berapa? Lila yang normal berapa? 23,5. 3,5. Ya. Kemudian ada gangguan hormon, terus ada gangguan anatomi, fisiologi tubuh ya. Jadi
ada gangguan Anatomi, pada fisiologi. reproduksi internalnya. Kemudian bisa karena himen yang apa? Himen totalis. Nah, sebenarnya sudah menstruasi, tapi himennya itu totalis menutup seluruh lubang vagina. Maka tidak bisa keluar, darahnya terkumpul di dalam. Ya, ini bisa terjadi. Jadi, mahasiswa kalau praktek di rumah sakit, ada kasus-kasus yang 16 tahun ya, ini harusnya sudah menstruasi, kemudian belum, itu bisa diangkat untuk asuhan kebidanan. Lanjut Mbak Umi. Slide berikutnya. Ini hanya mengingatkan kembali ya, jadi kalau nanti memberikan pendidikan seksual pada remaja, tentunya mulai dari anak SD. Ini mata pelajaran sudah diberikan di pelajaran IPA. Ya. Jadi kalau anak belum diberikan pelajaran tentang kriteria pubertas baik oleh gurunya dan orang tuanya, ini dampaknya banyak sekali. Kira-kira apa? Sampai dia sudah pubertas, tapi dia belum tahu. Dampaknya apa kira-kira? Takut mungkin. Muncul rasa takut, Bu. Pada saat menstruasi takut, pada saat mimpi basah takut. Selain takut, yang berbahaya apa? Stres, Bu. Stres. Yang berbahaya Kalau enggak, justru yang kita bahas hari ini, seks bebas, Bu. Mungkin Seks kan dia tidak ngerti. ngerti Tidak dampaknya apa ke ngerti depannya. kalau Iya, sudah ada dampaknya, Bu. dorongan untuk melakukan seksual, ya hubungan seksual, dia melakukannya dengan temannya. Tidak ngerti kalau dia bisa menghamili dan yang perempuan itu bisa dihamili. Makanya itu saya pernah ketemu sama guru SD kelas 5. Dia bercerita, ternyata satu kelas ditanya tentang mimpi basah. Ini anak laki-laki muridnya. Satu kelas ya sekian anak ya, rata-rata kan 30 anak, 20 laki-laki gitu ya. Yang ngerti tentang mimpi basah itu hanya 2 anak. Yang lainnya tidak ngerti. Nah, berarti health education pada masyarakat itu ya dimulai dari sejak mereka SD, bukan Anda SMP kayak di Kandani. Itu sudah telat. Banyak kasus-kasus kehamilan itu kan anak-anak SMP. Anak SD sudah diberi materi dan sudah diwanti-wanti bahwa kalau sudah mimpi basah ataupun menstruasi, bila berhubungan tertarik pada lawan jenisnya, kemudian sampai berhubungan seksual, memasukkan kelamin laki-laki pada kelamin perempuan, nah itu bisa terjadi kehamilan. Itu harus dijelaskan, bukan suatu yang jorok. Tapi ini sudah kewajiban. Jadi sudah besar. Selain itu, kewajibannya lagi dia harus sudah sholat. Kan seperti itu. Puasa. Ya, dikaitkan dengan agama. Ya. Nah, nanti ini bisa diambil untuk penelitian. Untuk penelitian semester 5. Tentang pubertas pada remaja. Lanjut, Bu Umi. Ya, jadi ini teori yang sudah bisa dipahami sebelumnya. Sebagian besar pria mulai memproduksi sperma setelah 14 tahun. Lanjut, Bu Umi. Slide berikutnya.
karakteristik anak yang pubertas merupakan fase negatif. Kenapa kok dikatakan fase negatif? Jadi fase waktu yang pendek. Negatif fase itu waktu, ya. Jadi negatif itu menentang lingkungan. Kalau dikaitkan dengan tumbuh kembang remaja, pada fase remaja itu dia sudah mempunyai kelompok. Sudah mempunyai kelompok. Nah, di mana kelompok-kelompok itu seringkali curah pendapat, diskusi, curhat terhadap apa permasalahan dirinya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas dari dampaknya kalau misalnya salah menyampaikan ke siapa ya. Jadi untuk pubertas itu tanda-tanda dan lain sebagainya perawatan itu harusnya adalah kalau perempuan itu ibunya. Ini sudah penelitian. Yang paling bagus adalah yang menyampaikan ibunya. Kalau laki-laki ayahnya ya. Kemudian gurunya. Gurunya dengan orang tua itu akan lebih bagus orang tuanya. Jadi bukan orang lain di luar itu. Atau ada konseling remaja yang teman sebaya, tetapi ini kan sudah di training, teman sebaya itu sudah di training. Tuh, untuk trainernya itu. Lanjut Bu Umi. Belum cangkep. Ya. Kerawanan fase pubertas. Jangan dibaca keperawanan loh ya. Kerawanan. Apa sih maksudnya kerawanan itu? Rawan Resiko. Ancaman. sering terjadi. Masa yang rawan. Masa yang rawan. Yang berhubungan dengan segi fisik. Ada yang berhubungan dengan segi psikologis. Kira-kira kalau kerawanan masa pubertas yang berhubungan dengan segi fisik apa? Rawan. kalau Fisiknya, Bu. Kalau perempuan pertumbuhan payudara itu Bu. Terus namanya apa? Masa yang rawan. Mestinya bisa terjadi sesuatu. Alat kelaminnya, Bu. Lanjut Bu Umi. Masih mikir-mikir ini yang jawab. Ya. Kerawanan segi fisik itu banyak remaja yang terjadi kecelakaan atau bunuh diri. Kecelakaan bermacam-macam ya. Karena dia punya geng-geng kelompok-kelompok tadi yang memang belum matang dari segi psikologisnya. Kalau dikaitkan dengan fisiknya, maka banyak terjadinya kecelakaan, baik itu lalu lintas maupun yang lainnya. Kemudian ada kondisi bunuh diri. Musim ujian gitu aja. Anak SMP bunuh diri, anak SMA bunuh diri, ya kan? Karena pengendalian dari psikologisnya, tapi belum maksimal. Sehingga ini yang kerawanan pada periode remaja itu yang sering terjadi. Kalau segi psikologis, kegagalan dalam menjalani transisi menuju periode dewasa, makanya tumbuh kembang mulai dari bayi sampai dengan lansia. Ini sudah kita pelajari kemarin ya, sesuai dengan seluruh alur kehidupan itu. Jadi tentang waktu kehidupan, periode kehidupan wanita itu mulai anak, remaja, reproduksi, sampai dengan klimakterium. Nah, itu harus terlalui, jangan sampai ada yang terlewati. Kalau terlewati ini misalnya remaja yang gagal dalam menjalani transisi menuju periode dewasa, maka akan terjadi hal-hal yang negatif pada remaja itu.
terlaluinya seperti apa pada saat remaja kira-kira. Psikologisnya harus bagaimana si remaja itu sebelum menjadi dewasa awal. Tugasnya remaja itu apa toh, Mbak? Belajar. Sampai ini remaja apa wis dewasa awal? Remaja, Bu. Remaja sih ya. 18 tahun, 19 ya? Masih 17 tahun. Ya, Tugasnya apa? Belajar, Bu. Belajar. Sekolah. menyesuaikan apa Bu? Menyesuaikan apa? Ya apa ya? Ya perubahan yang ini Bu, yang puber itu. Apaan sih? Aman sebagai mahasiswa, berarti tugasnya Belajar, Bu. Belajar. yang menjalani kehidupan sebagai mahasiswa yang benar. Belajar terus tambah stres kok. Enggak, Bu. Nah, ya tugas mahasiswa apa? Yaitu dijalani. Sama sebagai anak. Membantu Tugasnya orang apa? tua. Bantu orang tua. Berbakti Itu membantu orang tua kayak SD kok. Menghormati orang tua, menghormati orang tua. Ya Berbakti iya. Bu. Iya, ya berbakti, ya membantu ya dan lain sebagainya nih. Membantu ibu di dapur, kora-kora. Nah, jadi itu ya bagian dari tugasnya kita anak, ya. Orang anak. Jadi patuh pada orang tua itu kan salah satunya. Makanya saya sering gini, enggak pulang-pulang, ditelepon oleh orang tuanya, marah-marah malahan. Jangan seperti itu, karena orang tua itu ya punya tanggung jawab, diamanai, diberi Allah anak itu ya harus dirawat, diperhatikan, ya tanggung jawabnya sampai nanti sudah menikah kalau perempuan kan seperti. Nah, kalau misalnya ada tugas mah di kampus ya sudah sampaikan tugasnya sampai jam sekian kira-kira. Oh, sekarang lagi gampang kan kayak HP ini, rumah saya sekarang posisi di sini. Jangan marah, orang tua itu memperhatikan Anda bukan membuntuti terus, harus tahu. Ya memang harus tahu ya. Itu salah satu tugasnya anak, harus patuh pada orang tua, harus menghargai orang tua, kan seperti itu. Lanjut Bu Umi. Kerawanan fase pubertas. Nah, ini tadi yang nanti itu akan ada dampak-dampaknya ya. Contohnya, ingin menyendiri. Pintu kamarnya ditutup, dikunci rapat, tidak mau keluar. Wes aku ijen, wes sudah, tidak usah dia. Nah, kalau sudah ingin menyendiri, akhirnya apa? Apa yang dilakukan anak atau remaja tidak tahu. Bisa depresif, ya, nggak tahu, diam saja. Bisa melakukan sesuatu, orang tua nggak tahu. Kenapa kok masa pubertas itu ada keinginan untuk menyendiri? Adaptasi sama ininya Bu, Karena perubahan. memiliki dunia baru. Nah, dia itu sepertinya memiliki dunia yang sendiri. Ya nggak mau dipengaruhi oleh orang lain, terutama orang tua. Nah, ini yang perlu ada pendekatan ekstra dari orang tua. Nggak boleh dibiarkan saja sakarepmu dhewe, ya. Kemudian bosan. Begini bosan. Sekolah A bosan, pindah ke B. Teman ini bosan, pindah ini, punya ini bosan ya. Ingin hal-hal yang baru itu tadi. Kemudian inkoordinasi. Inkoordinasi itu ya kebalikannya dari gampang koordinasi, nggak mau diajak koordinasi. Kemudian antagonisme sosial. Antagonisme sosial itu ya berarti dia kalau film itu kan peran antagonis ya. Nah, ini antagonisme sosial itu ya dia di lingkungannya menunjukkan bahwa saya ini lebih. Saya diberitahu begini ya nureken sopo iku. Egois Saya juga. punya kelompok sendiri, saya bisa sendiri ya. Emosi yang tidak stabil, hilangnya kepercayaan diri. Nah, kalau sudah hilangnya kepercayaan diri, maka remaja itu tidak bisa menampilkan atau berbuat sesuatu yang baik. Dia tidak berani, minder, depresi, kan seperti itu.
terlalu sederhana penampilannya. Ya, jadi ini juga bukan berarti tidak harus sederhana. Jadi kalau misalnya remaja itu kok beda dengan yang lain ya, yang lainnya ini misalnya mengikuti tren, kok ini sangat sederhana sekali. Perlu dikaji, kemungkinan ada hubungannya dengan hilangnya kepercayaan diri itu tadi. Dia tidak pede. Nah, ada beberapa yang bisa dilakukan. Ada beberapa hal support dari keluarga, support dari guru maupun teman yang bisa dilakukan pada remaja yang mempunyai kepercayaan diri yang kurang. Begitu juga yang di atasnya. Emosi yang tidak stabil, inkoordinasi, itu ada cara-cara yang bisa dilakukan pendekatan pada remaja tersebut. Lanjut. Tugas perkembangan remaja menerima keadaan diri dan penampilan diri. Belajar berperan sesuai dengan jenis kelamin. Ya, tugas perkembangan remaja. Menerima keadaan dirinya dan penampilan dirinya. Menerima dirinya ini. Aku iki kita misalnya remaja itu. Kok kulit saya ini lebih gelap daripada teman saya. Nah, kalau dia tidak mau menerima kondisi dirinya, berupaya semaksimal mungkin, baik itu yang normal, yang menyehatkan dirinya maupun yang tidak menyehatkan. Karena tadi merasa rendah diri akhirnya ya, tidak mau menunjukkan dirinya pada orang lain. Belajar berperan sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, ini yang bahaya. Jenis kelamin laki-laki ya harus berperan sebagai laki-laki, perempuan ya terus berperan sebagai perempuan. Ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan ataupun keluarga juga. Orang tuanya pingin anak perempuan. Mulai kecil laki-laki dipakaikan rok, gitu juga Pakai rok. ya. Nah, ini yang mempengaruhi terjadinya permasalahan tentang identitas seksual itu. Menjadi apa? Yang sekarang banyak jadi apa? Transgender. Iya, transgender itu loh. Nah, jadi ini belajar berperan sesuai dengan jenis kelamin itu penting. Membentuk hubungan dengan teman sebaya secara dewasa, mengembangkan kemandirian. Ya, jadi mulai dari remaja itu ya sudah membentuk satu hubungan tadi ya dengan temannya, kelompok-kelompoknya itu sudah belajar marah ke arah dewasa. Artinya dewasa secara psikologisnya itu mulai mengarah ke arah dewasa. Jadi bukan gampang dipengaruhi oleh temannya untuk mengerjakan sesuatu yang di luar normal, di luar norma, di luar etika ya. Mengembangkan kemandirian. Jadi mengembangkan kemandirian ya banyak remaja itu mahasiswa itu banyak yang sudah mandiri, ada yang dia punya wirausaha ya kan, sekolah ya sendiri, gak antar jemput terus. Nah, itu salah satu mengembangkan kemandirian. Nah, mulai anak SMP juga sudah didorong untuk mengarah kemandirian. Lanjut, Mbak. Saya jawab ya. Riset itu apa sih? Ini saya ambil poin ini, satu ini. Nah, tadi ada pertanyaan riset. Saya kira mahasiswa semester 4 sudah tidak perlu harus menjawab di sini untuk definisinya. Sudah paham semua. Kalau belum halal, belum menikah, kemudian melakukan hubungan seksual, ya itu sudah mendahului kan ya. Wanita-wanita ya di Quran surat An-Nur. Wanita-wanita yang tidak baik adalah untuk laki-laki yang tidak baik. Laki-laki yang tidak baik ya buat wanita-wanita yang tidak baik pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Itu juga sebaliknya. Mereka yang dituduh itu ya, jadi mereka yang dituduh
itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Maka yang dituduh itu mendapatkan ampunan dari yang mulia, yaitu surga. Jadi kita yakin kok, kalau misalnya remaja itu seringkali kalau udah punya pacar begini, kalau kamu sudah cinta setulus hati pada saya, berarti mau memberikan apapun ke saya. Itu rayuan gombal. Orang-orang yang bodoh saja bisa dirayu seperti itu. Ya, gombal Benar, mikio, benar, gombal Bu. sing elek. Ya. Jadi ini tidak hanya untuk katakan orang-orang yang berpendidikan, tidak ada yang sampai terjerumus pada free. Banyak juga. Jadi tergantung keimanannya itu. Kalau kita tetap pada Al-Quran bahwa Allah itu sudah menulis di sini janji Allah seperti itu, tidak akan nanti yang wanita baik diberikan laki-laki yang tidak baik, tidak, itu janji Allah, harus yakin. Ya saya pesan aja pada Mas yang sekarang lagi kuliah ini benar-benar jaga diri, jauh dari orang tua, ada yang kos ya kan, ada yang di rumah orang tua ya bisa terjadi itu ya. Jadi dengan meyakini bahwa Allah itu menjanjikan kita mendapatkan orang yang baik, insya Allah jalannya akan baik. Gak gampang kena rayuan gombal tadi ya. Lanjut Bu Umi. Saya sampaikan kisah nyata, memang saya tulis, saya pernah menemui benar. Saya sudah pernah melakukan senggama. Pertama kali saya melakukan senggama ketika berusia 18 tahun, kelas 3 SMA. Selama berpacaran, saya melakukan semua hal, mulai dari saling mengunjungi, berduaan, sampai bersenggama. Menurut saya, hubungan seks di luar nikah adalah normal, asalkan bisa menanggung resikonya. Bagaimana menurut Anda? Setuju enggak yang disampaikan remaja ini? Tidak. Tidak. Ya. Jelas, kalau kita mempunyai agama, ini tidak ada orang. Tapi kondisi realnya ada, di lapangan ada, karena saya menemukan sendiri, saya tuliskan di materi saya ini. Lanjut Bu Umi. Mengenai akibat dari senggama, ya saya tulis Wati, itu nama inisialnya, mengatakan tidak masalah. Kehamilan bisa dicegah dengan obat atau alat kontrasepsi atau pantang berkala. Walaupun terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, kandungan bisa digugurkan saja. Dengan gampangnya bilangnya seperti itu. Dengan pandangan seperti itu, si Wati ini tadi melakukan senggama dengan pacarnya kira-kira 1 bulan sekali. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi dia sudah seperti suami istri dan dia tidak merasa terjadi beban, karena tadi kan kaitannya dengan awal materi. Kita harus menyampaikan pada remaja yang awal menarche maupun pubertas ya, pubertas pada laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki kalau sudah mengeluarkan sperma mimpi basah itu bisa menghamili. Wanita juga demikian. Kalau menstruasi itu bisa dihamil. Bisa hamil. Nah, ini kan tanggung jawab ya. Makanya harus disampaikan tanggung jawab. Tetapi remaja ini biasa-biasa saja. Bahkan dapat obat itu dengan gampang. Anda tahu obatnya apa yang diminum? Untuk menggugurkan kandungan itu? Totek bisa. Hormon progesteron yang ditinggi. Hormon progesteron. Nah, kontrasepsi darurat itu kan bisa toh? Iya. Nah, ya. Terus punya teman, ono koncoku sing sekolah bidan. Saya terjadi seperti ini. Ayo po, bantuin aku telat seminggu, aku telat 2 minggu misalnya.
Ini rawan juga pada Anda mahasiswa kesehatan ini. Biasanya didatangi. Kalau Bu Hanum praktek sering kali ini udah didatangi orang tua, remaja sering kali didatangi seperti itu. Tapi ingat, janji sumpah bidan. Ya kan? Sumpah bidan itu kita harus merawat sejak janin dalam kandungan. Embryo, ya kan? Nah, sejak pertemuan sperma dan sel telur menjadi bakal janin itu sudah harus dilindungi. Berarti sumpah bidan itu ya harus dipegang. Siapapun yang datang ke kita, ya enggak boleh. Oh iya koncoku akrab. Kilo tak kayak resep. Beli di apotik. Bahkan di apotik sudah ada yang kansenan loh ya. Saya pernah ke apotik beli obat langganan juga. Ada yang beli dibungkus pakai koran obatnya. Ternyata saya tahu itu obat yang mengandung hormon yang tinggi yang meningkatkan kontraksi. Ya, saya tanya kepada penjualnya, Mbak, kenapa dibungkus? Ya, Bu. Apa obatnya ini? Kan saya karena sudah langka dia cerita. Nah, yang beli itu adalah yang datang itu adalah remaja. Ya, ini realnya di lapangan seperti itu. Lanjut, Bu Umi. Belum berubah slide-nya. Nah, dampaknya kehamilan di luar nikah, ya. Dampak tadi free sex tadi, kehamilan di luar nikah, putus sekolah, aborsi, bayi dibuang, anak tidak diharapkan, tidak diterima oleh lingkungan sosial, atau bisa terjadi infeksi menular seksual. Nah, lanjutan dari ini, maka setelah mata kuliah ini nanti ada tugas, catat aja. Iya, Bu. Catat. Tugasnya sendiri-sendiri ya, bukan tugas kelompok. Cari berita. Iya, Bu. Terupdate 2020. Kalau tidak ada 2020 ya paling enggak 2019. November 2019. Ya, November 2019 sampai Maret 2020. Tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya, jadi dampaknya ini kehamilan di luar nikah sampai dengan infeksi menular seksual, baik itu ada di media elektronik atau media-media yang lainnya ya, jadi media cetak atau yang lainnya, itu ambil kasusnya, dikritisi masalah, dilihat dari faktor kesehatan dan hukum. Ambil salah satu, jadi tidak boleh sama ininya ya. Jadi ambil salah satu, paling tidak semua ini terbahas semua. PJMK Husna akan membagikan ya. Tugas ini tugas mandiri. Kritisi masalah dilihat dari faktor kesehatan dan hukum negara. Kemudian buat esai tulisan maksimal 250 kata. Abstrak itu aja lah 250 ya. Kemudian harus ditulis referensinya dari mana? Di buku atau dari jurnal ilmiah. Kalau sing ceblok-ceblok itu lho pating gelodak. Terus tugasnya ini maksimal diupload Rebo depan. Pertemuan berikutnya ya. Diupload di kolom tugas mahasiswa kesehatan reproduksi.
Maksimal Rebo depan. Rebo depan kita masih online lagi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nggak enak ya, Mbak? Enak ketemu ya? Iya, Bu. Iya, Bu, sebenarnya enak ketemu. Enak online, Bu, di rumah, Nah, ketemu, Bu. di asrama. Lanjut, Bu Umi. Ini sekilas tentang infeksi menular seksual. Ya, saya masukkan di sini. Kemarin sudah ada yang bahas kan? Iya, Bu. Ya, Ya, kelompoknya yang bahas kemarin. Infeksi menular seksual. Ya, siapa? Kelompoknya siapa? Rizka. kelompoknya Alda, Ayu. Indi. Ya, Indi sama Priki. ya, wis, berempat ya. Ya, Bu. Sekilas, tolong dijelaskan tentang infeksi menular seksual yang bisa terjadi pada remaja. Ayo. Itu Bu, bisa juga karena gizi makanan itu sehingga bisa menyebabkan penyakit seperti kencing nanah, gonore, Tandanya, adanya itu macam penyakitnya, ya. nggih, Bu, Terus? gatal pada daerah kelamin. Kemudian kencingnya Nana berbau gitu, Bu. Keputihannya juga bisa berbau. Terus? Kemudian Penata laksanaannya bagaimana? Indi. Mana Indi? Iya, Bu. Ya. Bentar. Penata laksanaannya gimana? Ini Bu, menjauhi pergaulan seksual bebas. Terus? Terus bersih dalam diri dan khususnya itu alat kelamin, Bu. Ya, terus? Mengatur makanan, pola hidup, seperti sering olahraga, gitu-gitu, Bu. Seperti apa? Sering olahraga. Sering olahraga. Ya, Bu. Kalau ini terjadi pada remaja, kira-kira kausanya, penyebabnya apa? IMS pada remaja. Pergaulan, Bu. Selain Ayu, Indi, siapa lagi? Alda sama Priki, Bu. Ayo, Prigi. Jadi biasanya kalau infeksi menular Apa, Prigi? dari pergaulan, Bu. Kebanyakan remaja itu kan ikut-ikutan dengan teman-temannya. Kita umpama kalau teman-temannya kebiasaannya jelek, mereka juga cenderung mengikuti teman-teman yang ke arah negatif juga. Ada tambahan? Rasa ingin tahunya kan tinggi sih, Bu, kalau remaja itu, pada masa remaja itu. Karena rasa ingin tahu yang tinggi tadi mencoba-coba. Ya, biasanya Seperti itu. Iya. Karena saya pernah praktek di waktu S2 dulu. Jadi di lokalisasi Waria. Itu yang datang dari usia 15 tahun sampai 65 tahun langganannya Waria. Nah, berarti usia 16 tahun, jadi itu saya tanya pada pimpinannya, jadi ketua asosiasinya Waria itu, ring, ya, jadi yang datang pelanggannya mereka itu usia berapa? Nah, kalau usia 16 tahun itu kan SMA kelas 1. Tuh. Sampai usia
lanjut usia 65 tahun ya masih ada yang datang pada waria-waria yang menjajakan seksualnya itu tadi. Lanjut Bu Umi. Slide berikutnya. Penyebabnya ini ya, gonta-ganti pasangan, berhubungan intim dengan sesama jenis, anal seks, ya, dan ini penyakitnya ini. Gonta-ganti pasangan ini ya jelas IMS itu ke depannya ada penyakit lagi yang lebih baik, yang lagi tren sekarang, yang kemarin sudah dibahas ya, HIV/AIDS itu. Ya, Bu. Berhubungan dengan sesama jenis ya ini, homoseks, lesbi, orang banci tadi yang waria itu kan mereka laki-laki. Nah, ini IMS makanya kalau dilokalisasi itu tiap 3 bulan sekali harus dites apakah mereka kena IMS atau tidak, yang seperti itu. Anal seks, kenapa kok pakai anal seks? Karena mereka sama-sama laki-laki, kan seperti itu. Jadi resiko anal seks itu lebih besar untuk IMS maupun HIV/AIDS itu karena daerah anus itu beda dengan vagina. Anus itu gampang lecet, ya gampang luka, rambut lendirnya berbeda, kan begitu. Sehingga banyak kasus-kasus yang terjadi HIV/AIDS itu mereka yang melakukan hubungan anal seks atau sesama jenis itu tadi. Lanjut Bu Umi, terakhir. Ini pesannya. Apa yang Anda lakukan hari ini merupakan kunci kebaikan ataupun juga kehancuran hari esok Anda. Lakukannya yang terbaik untuk hari ini. Berbuatlah dan jalankan semua impianmu karena sebenarnya dalam dirimu telah terdapat energi dan kemampuan untuk melakukan apapun. Ya, jadi ini pesannya, jadi solusinya ini yang terkait dengan free sex itu tadi, saya kira materi-materi yang sebelumnya itu sudah kita pelajari untuk menekankan saja. Jadi KRR itu yang salah satunya yang kita bahas. Masih banyak bahasan yang lainnya ya, yang keluhan pada remaja itu nanti akan kita bahas berikutnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang sudah melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan pada remaja kemarin itu? Iya, Bu. Sudah ya? IMS sama HIV, ya? Bu. Abortus sama HIV ya? Bagaimana respon mereka? Oke, positif, Bu. Positif. Ngerti enggak? Dia kalau sebelumnya ya, sebelum Anda memberikan materi, kita ajak diskusi itu pemahamannya bagaimana? Sebenarnya mereka paham sih sudah tahu waktu kita tidak terlalu tahu gitu loh Bu, sebelum kita kasih tahu materi tentang abortus itu Bu. Masih ya penjelasan saja, tidak tahu hukumnya, tidak tahu belum terlalu paham. Belum terlalu paham ternyata. Oke. Usia berapa kemarin yang ini? Yang dikumpulkan remaja? 12 tahun sampai 25 tahun. 12 sampai 25. Oke. Terus Anda memberikannya gimana kemarin? Dikekno kayak kuliah gitu atau diskusi atau pakai lembar balik atau bagaimana? Diskusi sama kita kasih materi diskusi Bu. Banyakan diskusi, oke. Seneng nggak mereka dengan tambahan materi yang diberikan kemarin? Alhamdulillah senang Bu. Iya. Kesan mereka bagaimana? Ya kegiatan seperti ini itu positif gitu loh Bu, juga penting gitu buat remaja-remaja sekarang gitu, kalau bisa dilanjutkan seperti ini gitu. Oh gitu. Yeah. Ya paling tidak ya bermanfaat gitu ya. Iya.
Nah, ilmu kita itu bermanfaat. Jadi jangan lupa ada tugas yang perlu kita pelajari, kita kritisi dari kasus-kasus yang ada sekarang. Nanti kita bahas bersama pertemuan yang akan datang. Yang akan datang pokok bahasannya materi yang berhubungan dengan permasalahan wanita ya. Jadi permasalahan wanita baik dari sisi kesehatan, sosial ya, dan lain-lain. Pak nanti dibuka silabusnya, sebelumnya tolong dipelajari. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun kita dengan jarak jauh. Materi Amin. Oke. Terima kasih Bu Umi yang bantu saya untuk setting materi. Bu Anu masih ini ya. Untuk seperti Bu Umi. Sambut ya. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.